Bagiku Pak Luhut pribadi yang baik. Bagiku Pak Luhut pribadi yang bertanggung jawab. Dan satu keistimewaannya selalu punya cara dalam mencari jalan keluar atau dalam menyikapi persoalan. Orang yang tidak banyak bicara, pokoknya selama pemerintahan Pak Jokowi ini berdiri, aku akan ceritakan orang-orang yang terlibat dalam pemerintahan. Jangan sakit hati dengan sudut pandang. Jangan tersinggung dengan sudut pandang. Ketika sudut pandang ini menceritakan tentang kebaikan pemerintahan sekarang. Karena kalau kalian semua di luar sana bebas untuk membicarakan tentang kejelekan pemerintahan sekarang, apa salahnya kami menceritakan kebaikan tentang pemerintahan sekarang? Nah, kalau kalian menceritakan kejelekan pemerintahan sekarang dengan harapan biar banyak yang membenci, ya kami juga akan menceritakan kebaikan pemerintahan sekarang dengan harapan banyak yang mendukung. Salahnya di mana? Kan? Salahnya di adil. Karena nggak mau adil. Nggak boleh adil. Egois. Iya. Egois. Giliran ya seperti yang terjadi saat ini ketika Pak Jokowi dibilang Fir'aun, Pak Luhut dibilang siapa tadi? Hamannya. Terus satu lagi dibilang korun. Menurutku reaksinya begitu aja. Semua kalau menceritakan pemerintahan sekarang baik, heboh semua. Kan lucu kan? Jadi ketahuan mangan. Apalagi menjelang pemilihan presiden. Banyak banget pahlawan kesiangan. Nah, kalaupun berbicara tentang pahlawan kesiangan, jangan sakit hati pula. Orang-orang yang berbicara jelek tuh tidak ada titik koma semaunya. Ya biarkan juga orang yang berbicara kebaikan semaunya. Ya tapi kami berbicara tentang kejelekan ini untuk supaya rakyat tahu. Yang sesungguhnya supaya jangan dibohongi. Ya kami pun berbicara baik tentang pemerintahan sekarang biar rakyat tahu agar tetap mendukung. Nah kita lihat saja siapa yang berhasil. Kan gitu. Jadi kan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kan katanya dasar negara Pancasila. Ya. Nah kebetulan sudut pandang ini lagi mengamalkan sila yang kelima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalaupun ada yang bilang bicara begitu karena ada maunya, bicara begitu karena didukung, ya berarti yang bicara itu seperti itu. Karena ketika kita gampang mengukur orang seperti apa, berarti diri sendiri itu seperti itu. Apa gitu? Sebenarnya ya itu tadi, untuk mengamalkan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Tapi memang kalau secara prakteknya gitu. Jadi ya karena bapak ya.
Jadi apa-apa Pak Jokowi itu bertukar pendapat. Nah baru nanti diaplikasikan Berarti yang punya lain. kakak. Ya, kemudian diaplikasikan oleh yang lain. Kayak dengan Pak Prabowo, lihatlah, kelihatan enak kan kalau ketemu tuh. Nah, dulu waktu 2014, 2019, 2019 pemilihan presiden kedua kan ngeliat Pak Prabowo dan Pak Jokowi seperti apa. Salah penilaian, salah lagi dinilai. Nah sekarang ngeliat Pak Prabowo dengan Pak Jokowi cocok, salah pula. Salah mulu ya. Salah mulu. Aduh, kenapa pada sensitif semua gitu ya? Mau tahu kenapa akhirnya semuanya jadi salah? Karena ada maunya. Jadi selagi itu tidak sesuai maunya, pasti semuanya jadi salah di matanya. Sebenarnya nggak apa-apa sih orang punya mau ya. Nggak ngomong itu. Sebenarnya bukan karena nggak ngomong, orang yang punya maunya itu bukan nggak bisa ngomong. Karena dia punya maunya aja, tapi tidak punya kemampuannya. Oh gitu. Atau tidak mau berproses. Kan gitu. Iya. Jadi kalau ada orang di matanya semuanya salah, itu karena itu tandanya orang itu ada maunya. Bukan ada maunya. Kalau ada orang yang segala hal di matanya salah, itu tandanya karena semua orang itu pingin sesuai apa maunya. Nah gitu. Contohnya gini, kalau semua orang di mataku ini salah, berarti diakui atau tidak, aku tuh pingin semua orang seperti apa yang aku mau. Nah kebetulan apa yang aku mau ini tidak teraplikasi, jadi semuanya salah. Begitu aja sih jawabannya mah. Jadi jangan heran kalau ada orang menilai segala hal salah. Berarti dia pingin semua orang apa maunya dia, apa katanya dia. Jadi itulah tentang Pak Luhut. Intinya, pertama, dia pribadi yang benar-benar bapak. Yang kedua, punya kesabaran ekstra. Yang ketiga, berjiwa besar dengan segala hal yang dia alami. Yang keempat, selalu punya cara untuk menyelesaikan tiap persoalan. Yang kelima, bertanggung jawab dari semua hal yang diamanahkan. Menurutku. Intinya, yang aku rasakan dan lihat, benar-benar berpikir bagaimana Indonesia ini jadi sebaik-baiknya. Sarananya melalui pemerintahan sekarang. Satu lagi, dari setiap pemerintahan, menurutku, di pemerintahan siapapun, semuanya itu dengan niat baik untuk Indonesia baik. Kalaupun ada penilaian ini itu, ya itu karena ngertilah. Malas lah ngomonginnya itu lagi, itu lagi. Pemerintahan Soekarno, buktinya bisa merdeka. Itu tandanya kan, berarti baik buat Indonesia. Soeharto, kan, terus diteruskan oleh Habibie, diteruskan oleh Gus Dur, Megawati, Pak SBY, dan Pak Jokowi. Menurutku semua pemerintahan itu baik.
Karena kalau tidak baik, manalah mungkin Indonesia tetap ada sampai sekarang. Tetap adanya Indonesia sampai sekarang itu menunjukkan bahwa seluruh pemerintahan itu baik. Kalaupun tidak baik, ya itu jangankan cuma pemerintahan sih. Kalau kita sadar, kadang-kadang Tuhan aja disalahkan. Jadi tidak usah heran kalau banyaknya yang menyalahkan gitu. Kadang-kadang yang namanya kita manusia ini, jangankan sesama manusia, kepada Tuhan sendiri pun kadang banyak disalahkan. Dianggap Tuhan tidak ngerti lah, dianggap Tuhan tidak tahu apa yang dia rasakan, dianggap Tuhan tidak mendengar, bahkan menganggap Tuhan itu tidak ada. Yang akhirnya tidak percaya dengan Tuhan. Jadi tidak usah heran kalau banyak hal-hal buruk, penilaian buruk. Ya itulah yang namanya manusia. Itu sudah dari zaman dulu sampai detik ini. Itu aja yang bisa aku ceritakan. Bagiku sekali lagi Pak Luhut, pribadi yang bertanggung jawab. Nah, tidak usah ditanya baik atau buruk, karena orang baik pasti bertanggung jawab. Yang tidak bertanggung jawab kan orang buruk. Selamat berjuang Pak buat Indonesia. Pesan buat Pak Luhut. Selalulah jadi bapak Pak buat Indonesia. Sehat selalu Pak Luhut. Selalu dilindungi Tuhan, dibimbing. Berikanlah kesejukan buat kami, buat Indonesia ini Pak. Dan semoga selalu diberi kesabaran oleh Tuhan, biar bisa mampu untuk berbuat yang sebaik-baiknya buat Indonesia ini. Itu aja. Merdeka. Suka atau tidak, setuju atau tidak, mengerti atau tidak, semua tergantung sudut pandang. Saya Birgi Putri dan Ferry Cowboy, sampai ketemu lagi di tema kita selanjutnya. Bye!